guys, bunda yang ada dimanapun, baik adik-adik yang di rumah, yang masih santai-santai aja, apalagi di hari yang panas ini. Kayaknya lebih baik kita minum yang dingin-dingin aja ya. Gimana kalau kita menyajikan es cendol koko pandan yang praktis dibuat di rumah. Saya rasa kalau membuat es cendol koko pandan ini mudah disediakan bahan-bahannya ya, apalagi kalau ada yang di kulkas. Atau misalnya tadi pagi atau kemarin menyempatkan diri ke pasar membeli bahan-bahan atau pergi ke supermarket, terserah aja ya, yang penting kita bisa menyimpannya, karena kalau namanya cendol itu mudah disimpan asalkan berada dalam kulkas. Nah, biasanya sebelum kita buat jadi es cendol, saya memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, cendol. Cendolnya kita biasanya warnanya tetap ya hijau ya. Sudah dibuat yang berasal dari beras, lalu diberi pewarna, dibuat di saringan khusus ya. Lalu yang kedua, susu kental manis. Kalau susu kental manisnya tergantung selera ya. Ada yang merek dagangnya, terserah kita saja mau yang seperti apa nama merek dagangnya. Suka-suka kita aja ya. Tapi di sini susunya ini menggantikan yang namanya santan kelapa. Biasanya es cendol itu umumnya menggunakan santan kelapa. Kali ini karena berhubung santan kelapanya tidak ada dalam kulkas, tuh saya buat, karena kalau membuat santan kelapa otomatis dibeli santan kelapanya dulu, diperas airnya, lalu dimasak sebentar ya, perlu waktu yang agak sedikit lama ya. Lalu yang kedua menggunakan sirup koko pandan, tergantung merek dagangnya juga ya, suka-suka kita aja mau yang seperti apa, mau apa merek dagangnya, terserah kita aja ya, suka-suka aja ya. Lalu yang kedua menggunakan es batu biar terasa segar, terasa lebih nikmat ya kalau dinikmati, apalagi kalau dinikmati siang hari di udara yang panas. Perlu yang dingin-dingin ya biar adem rasanya. Lalu siapkan gelas. Terakhir air es ya. Air esnya memang agak berkurang sudah dinginnya, tapi ini untuk mengurangi kekentalan nanti ya, biar mudah diaduk cendolnya dengan campuran susu dengan sirupnya. Baiklah, kita mulai ya untuk mempersingkat waktunya. Guys, kembali kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama-tama kita masukkan cendolnya ke dalam gelas. Kebetulan saya menggunakan gelas piala yang kakinya tidak terlalu panjang supaya memudahkan kita dalam penyajiannya, dan juga kalau kesenggol anak-anak juga gak langsung pecah ya. Dan juga ini istilahnya kalau dibagi-bagikan, kita sajikan juga bisa dalam jumlah yang banyak ya kalau menggunakan gelas ini. Jadi pertama masukkan cendolnya secukupnya ya. Kalau saya mensendokin kira-kira 2 sendok makan ya, ditambah sedikit setengah juga nggak apa-apa, kayaknya cukup aja. Lalu yang kedua masukkan susu kental manis pengganti apa tadi itu, santan ya, nggak perlu banyak, kira-kira aja sebanyak yang pertama 1, ini yang kedua, lalu yang ketiga cukup aja ya 3 sendok. Nanti kalau kebanyakan kemanisan takutnya kena penyakit gula ya, jadi kita menjaga kesehatan. Lalu yang ketiganya kita menggunakan sirup koko pandannya ya, kira-kira 2 sendok, 1, 2.
kalau warnanya memang kita pilih yang warna merah ya, biar kelihatannya meriah, kelihatannya menggiurkan dan membuat lebih enak lagi ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan es batu. Kayaknya es batunya ini kebetulan kita buat sendiri ya. Dibuatnya menggunakan air yang matang ya, karena berhubung di rumah kan lebih kita jaga kehigienisan, jaga kesehatan, jadi kita menggunakan batu es yang dibuat sendiri. Buat sendiri kan otomatis kita rebus airnya atau menggunakan air mineral yang lebih praktis ya. Di sini saya menggunakan air mineral ya. Saya bikin sendiri batu esnya di rumah, karena yang makannya juga bukan saya sendiri tapi anggota keluarga yang lain ya. Kita masukkan batu esnya secukupnya ya. Iya, pelan-pelan aja ya. Kayaknya cukup ini batu esnya. Pas banget. Kayaknya es cendolnya luar biasa ya. Dingin-dingin seperti ini, hari-hari panas, kayaknya es cendol ini segar dan siap disajikan. Untuk yang ingin mencobanya, silahkan mencoba. Siapa tahu cocok untuk disajikan di rumah. Kita juga perlu menjaga kesehatan dengan membuat minuman sendiri di rumah ya. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba, dan bertemu di channel saya lagi ya untuk minuman-minuman selanjutnya. Jadi silahkan mencoba berbagai rasa yang lain, tidak mesti pakai koko pandan, atau mau rasa yang mangga atau rasa jeruk atau rasa melon juga bisa ya, tergantung selera di rumah ya. Ini kelihatan kan kalau warnanya cukup menarik ya. Memang kita tidak perlu banyak-banyak menggunakan sirup, apalagi menggunakan susu kental manisnya berlebihan, karena di sini untuk menjaga kesehatan juga ya. Kalau kita menggunakan santan, mungkin ada sebagian orang tua yang tidak terlalu suka minuman yang bersantan ya, karena ada yang bisa juga terkena kolesterol. Jadi kalau menggunakan susu kental manis itu sebagai penambah penyedap rasanya ya, istilahnya tuh manisnya bisa kita atur, rasanya juga pas, dan untuk disajikan dalam jumlah yang banyak juga oke ya. Ya, demikian dari saya. Ketemu lagi di channel saya selanjutnya dan di minuman-minuman es selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang ya guys.